semuanya baca koran. Ada berita apa tuh hari ini? Ini loh Bu, berita Apa? tentang Heeh. pelebaran jalan di Indonesia semakin merata. Wih, hebat. Itu tandanya negara kita makin maju, makin makmur ya toh? Ya gitu deh Bu, soalnya dunia konstruksi di Indonesia semakin rame. Tenaga kerja semakin dibutuhkan buat jadi kontraktor Bu. Oh iya, siapa tahu kamu juga bisa kerja nanti ya. Amin. Bicara masalah kontraktor, Kenapa? saya ahlinya. Wah, Pengalaman saya 15 tahun. 15. Beneran? Wah, Pak RT hebat banget toh. Keren, Kok Pak RT. bisa gimana ceritanya? Loh, Bu Ita nggak percaya sama saya? Ya. Lihat dong tampang saya. Tampang saya ini tampang kontraktor. Wah, PRT lama juga jadi kontraktor. PRT, emangnya PRT pernah jadi kontraktor di mana aja? Heeh. Gak mana-mana. Lah, nggak kemana-mana gimana tuh maksudnya? Terus jadi kontraktornya kok bisa? Ya bisa Bu Ita. Wong saya pindah kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Berarti kan saya kontraktor. Iya, Pak RT. Pak RT itu namanya Kontrak. Beda sama kontraktor. Kontraktor itu bangun gedung, Wah, bangun yang jalan, penting tinggi, bangun Pak RT. apa aja. Tapi kan saya udah pernah ngontrak. Ah, untung Sama ada. aja. Yang penting ada kontraknya. Ah, bisa aja. Untung Pak RT kayak gini cuma ada satu ya. Nah, coba dua. Pusing. Wah, berita penting. Apa tuh lagi? PRT? Pak RT minta kopi segelas. Masa berita kayak gitu aja sampai masuk koran. Ya wes tak bikinin. Pak RT mau kopi apa? Ya, kopi manis. Kopi manis. Tapi Ya. kalau bisa semanis wajah Bu Ita. Gombal, pagi-pagi udah gombal. Ya wes tak bikinin dulu ya, sebentar ya. Jangan lama-lama Bu Ita. Iya. Ida, yuk kita bikin kopi buat Pak RT. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah lama Pak? ini. Baik Pak, udah lama juga Pak. Saya sehat Pak ya? Iya. Gimana? makan duduk Pak. Iya, Ini Pak, nih Pak. Wah ini kok banyak makanan. Iya. Iya. Oh ya Mbak, mari Mbak. Pak, ini Iya, iya. nganterin Pak. kopi dulu buat Pak RT. Oh Pak RT. Iya, Iya Pak. Pak, saya Pak Waduh. RT dipilihnya bukan kenapa-napa Pak. Berdasarkan arisan Pak. Oh, Saya keluar nama saya Pak RT Pak. oh Pak RT. Bapak mau minum apa Ya sebelumnya? teh aja deh, teh. Teh, Ya, udah saya minta bikinin teh. sebentar ya. Iya, iya, Oh, ada makasih. Ida sebentar. Kalau Ida, Mbak dari mana? tolong bikinin Aku teh. anaknya ibu ini Pak. Oh. Aku Ika, Ika. ya. Ika. Ibu aku yang punya warung ini. Oh, kalau Pak RT langganan tetap nih. Langganan tetap Pak. Selalu Pak. Saya kalau saya datang pasti banyak yang lain pada datang Pak. Wah. Oh gitu. Iya Pak. Oh, pembawa rezeki. Wah, rezeki Pak. Masalah saya dibayarin Pak. Wah, Nggak dibayarin Pak, ngutang. ngutang ya. Iya ini loh Pak, Pak RT ini lagi menyombongkan diri tadi. Iya. Kan di berita di koran tentang pembangunan di Indonesia, konstruksi, kontraktor. Pak RT ngaku jadi kontraktor toh Oh, Pak. jadi Pak RT ini Oh, kontraktor. katanya. Tapi ternyata Pak, maksudnya itu PRT punya kontrakan, pindah-pindah kontrakan. Oh, Iya, jadi kontrak nyewa-nyewa satu, rumah. kontrak rumah lain. Jadi bukan Gitu. kontraktor konstruksi. Bukan Pak. Bukan ya? Iya Pak, yang namanya RT kan duitnya itu sendiri Pak. Ah, tak pikir. Emang sebenarnya kontraktor itu apa biar Pak RT lebih Iya, Pak, ngerti saya itu biarin loh. Kan kontraktor itu banyak macam Pak RT. Ada yang kecil, kerja kegiatan kecil, umpama rumah, rehabilitasi rumah. Ada juga yang gede. Kerja jalan raya, kerja jalan Bangun tol, gedung gitu ya, bangun Pak, ya? gedung Tinggi-tinggi yang gitu, Pak, tinggi. ya? Itu juga kontraktor. Jadi kontraktor itu banyak macam, banyak kelas sesuai dengan kemampuan keuangannya. Ya. Jadi ada yang kerja jalan, ada yang kerja irigasi, bendung, ada yang kerja gedung bertingkat, perhotelan, dan lain-lain. Itu kontraktor. Ada juga perbaikan WC. Oh, itu kontraktor. Itu juga kontraktor juga nampak kerja kontraktor. Kalau jembatan termasuk Nah itu kontraktor juga. Nah, Pokoknya semuanya berhubungan sama pembangunan gitu iya ya, Pak, pokoknya ya? yang terkait dengan infrastruktur pembangunan itu kontraktor yang mengerjakan. Oh, Nah, itu, itu. apa Pak yang kalau dalam apa ini penting banget apa Pak ya? Ini saya maaf nih Pak ya. Mumpung ada Bapak saya nanya aja nih Iya, Pak. iya, iya. Daripada saya sesat. Iya. Gini nih Pak, ada hal yang penting apa sih Pak sehingga rancangan undang-undang jasa konstruksi itu mau dibuat gitu Pak. Oh iya. Jadi Jadi revisi gini, lah maksudnya, Pak. gini ya. Oh. Undang-undang kita ini sudah ada sebenarnya. Namanya Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 1999. Nah, Itu terdiri dari 11 pasal, 11 bab, 46 pasal. Tapi itu sudah sekian tahun lalu, tahun 99. Sekarang kan tahun 2016. Nah, Oh, udah 2016 ini itu artinya sudah ada 17 tahun, 18 tahun, Iya. ya. 18 tahun. Kondisi ini udah berbeda dengan zaman yang lalu pada saat dibuat undang-undang. Dan sekarang kita juga sudah memasuki MEA. iya. Masyarakat ASEAN, ya, masyarakat ekonomi ASEAN.
Jadi ini pada saat ini 1 Januari lalu tahun 2016 itu kita bebas. Seperti Pak RT punya kemampuan bisa menjadi kontraktor di Malaysia, bisa ke Filipina. Jadi antar negara Iya, gitu antar ya, negara. Pak? Ini kita Antar tidak ada negara sekat-sekat ya, lagi. Malaysia. Oleh karena itu, saya katakan bahwa undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi. Karena ya perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan lain-lain sebagainya. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat antara suatu negara di lingkungan ASEAN. ASEAN ini ada 10 negara. Nah, kita kan masuk di situ. Sekarang bebas. Pak RT mau kerja di Malaysia di mana itu bebas sekarang. Tapi kan gini Pak nih, maaf lagi Pak, saya Iya, nanya iya, iya, dulu iya. Pak ya. Lebih bagus Maaf, banyak bukan tanya. Pak RT ke lebaran. Tapi sebelum nanya dulu Pak nih, saya mau Bapak minum dulu Pak. Oh, iya. Makasih ya. Saya juga Ini mau kuenya. haus Pak. Oh, Pak RT-nya yang haus. Iya Pak, silakan Pak. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan kalau undang-undang jasa konstruksi sudah diganti karena Ya. kan mengikuti perkembangan zaman Ya. tuh. Apa aja tuh Pak yang diganti, Ja- Pak? Jadi begini, undang-undang ini saya katakan tadi bahwa itu yang lalu, sudah 16 tahun, 17 tahun yang lalu, itu hanya terdiri dari 11 bab, 46 pasal. Sekarang ini 14 bab, 106 pasal. Wah, banyak banget ya Pak. Banyak ya? kan? Banyak Karena banget. banyak perkembangan luar biasa. Jadi perkembangannya sangat luar biasa, karena perkembangan teknologi, perkembangan Iya, iya. zaman, dunia sudah global. Jadi bebas, ada kebebasan. Jadi kita rubah. Artinya dirubah itu banyak macam. Seperti kontraktor asing mau masuk di Indonesia bekerja. Itu boleh, yang saya katakan tadi, Iya. biar Pak RT mau ke Malaysia, mau ke Filipina, boleh. Jadi orang Malaysia datang di Indonesia, itu boleh bekerja, tapi ada syaratnya, sesuai dengan undang-undang. Syaratnya itu harus mempunyai badan hukum di Indonesia, mempunyai perwakilan, bekerja sama dengan orang Indonesia. Ini bebas. Oh gitu ya Pak. Nah, dari sisi tenaga kerja juga ada perubahan. Dari sisi tenaga kerja itu juga ada, tidak bisa semena-mena bawa tenaga kerja asing Dari luar masuk dari ke luar. sini, gitu Jadi ya, harus Pak. mengutamakan tenaga kerja di Indonesia, kecuali tidak ada di Indonesia atau tenaga kerja khusus yang terampil, yang punya keahlian tertentu, itu boleh, Boleh Pak ya. boleh masuk. Ya kalau enggak nanti kasihan orang Kalau Indonesia enggak ya, Pak. justru itu kita Iya, buat semua makin banyak pengangguran. pembatasan-pembatasan yang bisa kita kerja. Tapi yang punya teknologi khusus, mereka boleh bawa. Tapi dengan catatan harus terdaftar di Indonesia. Iya Pak. Lagian kesian Pak ya, masa Ya. tenaga asing pada bawa-bawa Oh, iya. itu kan manggul-manggul kan nggak mungkin Pak ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau tenaga kerja kasar dan lain-lain itu boleh. Boleh. Apa, Enggak, tidak boleh lagi. boleh langsung orang. Nah, harus yang punya kemampuan ahli khusus. ahli keahlian khusus. Itu pun harus dilapor di ketenaga kerjaan. Kemudian dengan sertifikasi yang ada, harus ada pengakuan juga. Nah. Tidak bisa sembarang. Nah, gitu. Iya, jadi pengakuan itu kan jasa konstruksi itu kan harus ada yang namanya sertifikat. Sertifikat. Nah, itu ya. proses mendapatkannya itu bagaimana? Iya, itu Pak? ada Oh, iya, timnya Pak. nanti, tim yang dibentuk oleh menteri dalam satu badan, yang namanya badan nanti ditentukan oleh menteri dalam undang-undang ini. Nah, yang bisa ikut itu harus terakreditasi. Nah, kalau tidak terakreditasi tidak bisa juga, baik asosiasinya harus terakreditasi, Badan organisasi hukumnya profesinya semua. juga harus terakreditasi, harus berbadan hukum di Indonesia. Nah, jadi banyak. Kan kemarin misalnya ada kejadian tuh Pak, ada tenaga kerja yang dari Tiongkok datang ke Indonesia, Ah. Oh, iya, tapi Pak. nggak ada surat-suratnya. Itu sebenarnya gimana tidak tuh, Pak? bisa, itu tidak bisa. Iya. Itu tidak dibenarkan baik di dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun di dalam undang-undang jasa konstruksi. Karena yang dibolehkan itu adalah tenaga-tenaga kerja yang punya keterampilan khusus. Oh, kalau itu sanksinya dipulangkan gitu Ya, ya, Pak? dipulangkan dan harus resmi, nggak bisa Langsung datang masuk aja langsung gitu ya. memakai visa turis, langsung bekerja itu nggak bisa. Jadi harus dilapor semua sehingga kita tertata dengan bagus, administrasi dengan bagus, dan juga harus ketahuan sehingga kalau ada apa-apanya tidak ada yang bisa disalahkan. Iya, Pak. Jadi harus ada yang bertanggung jawab gitu. Harus Pak, ada yang maksud, bertanggung Pak. jawab. Iya. Jangan main salah-salahan nih Pak ya. Oh, nggak bisa. Iya. Kemudian ada lagi mengutamakan produksi dalam negeri. Dalam undang-undang ini kalau sudah ada bahan kita, kemampuan kita, itu dulu harus diberikan kesempatan. Tidak bisa karena kontraktor asing bekerja sama dengan kontraktor dalam negeri langsung bawa semua alat dari sana. Ya harus mengutamakan di sini. Iya, iya Pak. Benar, Pak. Iya. Gitu anunya. Ya, jasa konstruksi yang di Indonesia dulu ya Pak ya. Di Indonesia dulu. Iya. Jadi banyak produk Utamakan. kita ini kan sekarang sudah banyak produksi. Iya. Termasuk besi baja dan Iya. lain-lain. Iya, Kita iya. udah mampu sekarang ini. Iya. Indonesia ini hebat sekarang.
Iya. Ya, industri kita sudah maju, sudah bagus. Jadi apa yang bisa kita, kecuali yang berteknologi tinggi itu boleh dibawa ke sini. Terus gini Pak nih, saya mau nanya lagi. Ya, Boleh Pak ya? silakan. Kalau Ya, Pak. Pak RT ini memang banyak. Iya. Saya mau banyak nanya Pak. Ya. Saya banyak amal. Sebentar lagi saya mau minta ongkar sama Bapak. Pak RT kebiasaan. Gini Pak nih, bicara masalah perannya DPR sama pemerintah itu dalam mengatur, menyediakan jasa konstruksi dan juga pengguna jasa konstruksi gimana Pak? Jadi begini, undang-undang ini kan dibuat bersama dengan pemerintah. Nah, Jadi membuat undang-undang itu bukan hanya DPR. DPR itu bersama dengan pemerintah. Karena pemerintah yang menjalankan undang-undang. DPR yang mengawasi undang-undang. Jadi kalau sudah dibuat, sekarang ini kita buat, ini kan dibuat undang-undang ini bersama-sama dengan pemerintah. Setelah kita sepakat semua bahwa undang-undang ini begini, yang tadi itu yang saya katakan ada 14 bab, 106 pasal. Nah ini kalau pemerintah sudah setuju semua bersama dengan DPR, ini jadi undang-undang. Nah undang-undang ini yang melaksanakan adalah pemerintah. Kami di DPR mengawasi, betulkah pemerintah sudah melaksanakan undang-undang ini dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada? Nah, umpama menyangkut masalah ketenagakerjaan. Kalau ada penyimpangan, DPR mengawasi. Kenapa bisa begini? Undang-undangnya kan begini. Oke. Ya kan? Kenapa banyak umpama pemanfaatan produksi dalam negeri? Kenapa ini tidak dimanfaatkan? Kita udah punya ini, itu DPR yang mengawasi. Jadi itu kerjanya DPR ya Pak? Ya, jadi DPR itu mengawasi pelaksanaan undang-undang. Jadi pembagian tugas, Pembagian ada yang tugas. menjalankan, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi. Biar semuanya berjalan dengan lancar. Iya, persis. Saya juga Ibu RT, ibu ini Ibu Warung. Ibu Warung ini Buta. Cantik ya cerdas Pak juga. ibu saya? Pinter Iya Pak, dong. selain Ini itu Pak. Pantas Pak RT senang. Iya. Pak. Oh, iya. Saya emang mengawasi juga Pak. Selain mengawasi Bu RT, saya mengawasi minuman saya. Pak, diminum dulu Pak. Ya dilarangnya Pak. Minum Pak. Oke, Oh iya makasih, Pak, makasih. banyak banget ya Pak. Oh iya Pak, kalau kayak gitu ada kendalanya nggak sih Pak? Kayak Kendala. contohnya jembatan yang kemarin rubuh tuh Pak di Iya, Pasar iya, Minggu. iya, iya. Nah, jadi gini, dalam suatu bangunan, kalau dulu ada istilah kegagalan konstruksi. Sekarang tidak ada lagi dalam undang-undang ini. Yang ada itu kegagalan bangunan. Artinya begini, kalau sementara Pak RT umpama, Iya. Pak RT ini kan katanya mau kerja-kerja. Iya, Pak. Kalau melaksanakan pekerjaan, ya, melaksanakan pekerjaan, dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini tidak bisa diganggu dulu dia. Biar dia selesaikan dengan baik berdasarkan apa yang ada. Pedomannya itu gambar dan besteknya. Gambar. Gambar dan besteknya dia laksanakan. Setelah selesai, ya, setelah selesai dilaksanakan bangunannya, terjadi masalah, umpama runtuh, Iya. siapa yang bertanggung jawab? Ya harusnya Kan Pak ini RT, banyak toh? Bukan ya? Nah, itu toh. Oh. Iya. Nah, itu tidak bisa langsung Pak RT dipanggil polisi, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Pak RT ini bangunan ini namanya kalau terjadi kegagalan runtuh Mama. Itu harus ada tim penilai ahli. Oh, jadi dinilai dulu gitu Pak ya? Dinilai dulu karena jangan sampai Pak RT sudah kerjakan berdasarkan gambar dan besteknya, yang salah gambar dan besteknya. Kasihan Pak RT-nya. Oh, iya, iya. Ya toh? Nyali. Kan Pak RT ya? Iya Pak. Jangan sampai Pak RT jadi susah. Nah. Jadi dibentuk tim oleh menteri, ya, tim penilai ahli namanya. Itu terdiri dari para pakar-pakar yang ahli menilai di mana letak kesalahan ini. Nah inilah yang nanti yang menilai bahwa kegagalan ini dari sini, dari sini, dari sini. Oh iya, karena Itu dimusyawarahkan apa resikonya. Gitu Pak ya. Itu. Jadi tidak serta-merta umpama Pak RT dipanggil, ditahan, itu nggak bisa, harus dinilai dulu. Penilai ahli namanya. Kalau yang jembatan kemarin rubuh di Pasar Minggu itu Ya gimana, itu kan Pak? sekarang sementara dinilai karena Oh, lagi undang-undang ini penilaian belum gitu ya? sementara dinilai siapa yang bertanggung jawab. Apakah dia pada saat melaksanakan tidak sesuai dengan gambarnya? Nah. Besinya umpama diminta ketebalannya sekian, tiba-tiba pasangnya sekian. Nah itu. Nah, itu juga iya. harus Banyak dinilai. celah Ya, ya, banyak yang celahnya. harus Oleh diteliti karena ya. itu yang berhak menyatakan bahwa ini gagal adalah orang ahli. Sehingga menteri membentuk tim penilai ahli namanya untuk melihat, melakukan observasi, menilai bahwa di sini letak kesalahannya. Oh gitu. Biasanya Gitu. lama nggak tuh Pak? Selama Ya kita penilaiannya? biasanya berdasarkan ketentuan kita kasih waktu umpama apakah itu 1 bulan tergantung dari kondisi bangunan itu. Kalau gedung bertingkat atau jembatan besar kalau ya itu tentu lain, berbeda-beda penelitiannya. Ya tergantung kesepakatan penilai ahli berapa lama dia diberi tugas waktu. Oh. gitu. Setelah itu maaf nih Pak, nih
bisa nggak ini kan antara DPR dan pemerintah, itu kan pemerintah kan punya namanya Pemprov ya. Iya. Itu kan harusnya kan dilihat-lihat dulu kan apa istilahnya Izin. iya ini berapa tahun harusnya Dites. bukan dites Iya, apa Pak, namanya diperiksa gitu kan Iya. setiap ininya Pemeriksaan berkalanya. berkalanya Jadi gitu jangan itu sebenarnya memang ada ketentuan begitu, artinya jangan sampai rubuh ya atau rusak baru diperiksa. Iya, Harusnya gitu kan. secara rutin. Nah, Ada dalam ketentuan Ada tuh, Pak, ya? bahwa setiap sekian lama jangka waktu ini harus dilakukan penelitian. Ya. Harus dicek lagi secara rutin. Iya, Apalagi yang digunakan oleh kepentingan umum. Iya, masyarakat banyak yang Kalau masyarakat menggunakan. banyak, seperti kejadian kemarin itu. Iya. Padahal mungkin ada yang bilang, wah itu karena banyak Hujan, Reklame. angin. hujan angin, kemudian banyak ditempelin reklame-reklame. iya. Ini juga di dalam justru itu tadi ketentuannya penilai ahli itu. Apakah memang boleh ditentukan memasang itu atau tidak? Kalau tidak, yang salah siapa? Tentu yang memberi izin. Nah, jadi harus dinilai betul-betul supaya apa yang didapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Iya, iya. Nah, kalau undang-undang jasa konstruksi kan mengenai melingkup semua ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya kan itu pemberi jasa, kalau pengguna jasanya juga ada diatur, Pak. Ya itu tadi, karena pengguna jasa ini kan justru sebelum dia bekerja harus diteliti. Apakah boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum? Ya toh? Kalau tidak harus diberitahu, ini batasannya hanya sekian. Batasannya hanya sekian, umpama contoh soal. Jembatan ini kapasitasnya sekian. Jangan sampai lewat lebih dari itu. Itu berbahaya. Nah, jadi semua harus disiplin berdasarkan undang-undang. Berdasarkan peraturan pemerintah. Jangan sampai sudah roboh baru diteliti, tidak bisa. Jadi mencegah lebih baik dibanding memperbaiki Ya, ya, Pak ya. Jadi undang-undang ini secara keseluruhan sudah mencangkup semua permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan konstruksi di Indonesia. Dan udah Mbak bicara masalah tenaga kerjanya, Ya, bicara ada. masalah penyediaan untuk konstruksi udah ada diatur semua. ya Pak. Bayangkan saja dari 11 bab 46 pasal sekarang menjadi 14 bab 106 pasal. Oh, jadi memang sudah lebih teliti ya, Ya, Pak ya. lebih teliti. Jadi Lebih semua kita spesifik gitu ya, Pak ya. Masalah kriminalisasi juga kita sudah Iya. masukkan semua di sini. Oh, iya. Tidak bisa lagi serta-merta, wah ini ada orang lapor, wah ini salah melaksanakan. Nah, diteliti dulu. Wah Pak RT itu tidak beres kerjanya. Itu tidak bisa. Itu harus ada penelitian, gitu, Pak. baru boleh Jadi dilakukan. nggak jangan salah sembarangan. Jangan sembarangan. Sembarangan Dosa nuduh. juga Pak RT. Iya. Dosa Jadi dong. asas praduga tak bersalah dulu Ya, harus semua di- hal ya, Pak ya. iya. Iya. Ya, Ya, terus Pak. jangan sembarangan makan, mendingan makan yang ada di sini Pak. Ya. Pak RT makan lagi. Ayo Ya, Pak, silakan, makan. Pak. Pak RT, ya, Ini enak nih Pak nih. Saya kenalin ini anak saya juga, Pak. Ini tuh kok cantik Ida. semua. Iya. Cantik dong, Pak. Ibu lagi cantik. Ibu barunya juga cantik. Oh ya Pak, saya mau nanya, seperti apa perkembangan jasa konstruksi di Indonesia Pak? Oh iya ya, jadi ini menarik ini ya. Ini rupanya namanya siapa Mbak? Ida. 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 Ida kok tahu juga perkembangan Kan konstruksi? baca Iya, koran, kan Pak. baca Oh, baca koran. Gunanya baca Jadi koran itu. Mbak Ida, sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, itulah yang terkait dengan jasa konstruksi. Jalan dibangun di mana-mana. Jalan tol Jalan ya, Pak? tol Sumatera nanti akan tembus ya, rencananya. dari Jakarta sampai di Medan. Langsung. Bagus, Pak, itu Ya. ya. Kalau dari Jawa, ini tahun 2017 ini sudah tembus tolnya. Kita bebas. tol. 2017 ya Pak Iya, ya? 2017 akhir itu mungkin sudah sampai di Surabaya Kalau tol. sekarang baru sampai Brebes ya, Iya. Pak ya. Masih sekitar ini, tapi Iya. ini akan berjalan terus. Jadi target Jokowi ini luar biasa. Presiden Jokowi ini luar biasa dalam rangka percepatan pembangunan. Ya, jalan-jalan tol. Nah, inilah di sini juga berbarengan dengan kemajuan jasa konstruksi. Nah, karena infrastruktur yang begitu besar, ya, baik jalan, bandara, pelabuhan, irigasi. Kenapa? Kita juga mau swasembada. Itu juga semua kerjaan konstruksi. Jadi bukan hanya jalan, buat irigasi untuk ketahanan pangan, ya, bandara,
ya itu juga konstruksi Jasa semua, konstruksi, ya. semua dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha jasa konstruksi. Kalau di Indonesia pengusaha jasa konstruksinya banyak atau? Oh banyak. Banyak ya Pak ya? Sekarang yang terdaftar itu kurang lebih 140.000 perusahaan. Banyak ya? 140.000. Iya. Itu hasil seleksi ya Pak? Apa Iya, itu iya diseleksi dulu? diseleksi Yang yang harus sudah ada punya sertifikat sertifikat itu. seluruh Indonesia. Hmm. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu perlu diatur dalam undang-undang karena keterlibatan orang banyak di dalam Iya. ini. Betul, betul. Nah, di sini ada pengusaha kecil. Nanti kalau Pak RT mau masuk ya masuk yang kecil dulu. Iya, kecil, Ada BUMN yang sudah bekerja triliunan. Ada juga swasta yang bekerja triliunan. Mengerjakan satu jalan tol kan triliunan. Iya. Iya. Mengerjakan seperti Bandara Soekarno-Hatta yang kemarin Terminal 3 itu kan triliunan. Iya, maka besar sekali ya. Ini kita bersyukur bahwa kita di Indonesia ini kontraktor kita juga sudah mampu. Tapi dengan menyata yang saya katakan tadi, itu ada kesempatan juga mereka masuk. Kita juga ada kesempatan keluar untuk bekerja di negaranya. Iya, iya, iya. Nah, ini luar biasa. Jadi di mana-mana karena target pemerintah Jokowi ini mau swasembada pangan, bangun irigasi, bangun sawah, percetakan sawah, ya. Karena kita juga mau meningkatkan pariwisata, bandara semua kita perlebar, perbagus. Iya, iya, iya. Jadi bagus seluruh Indonesia ini. Iya. Inilah kesempatan para pengusaha-pengusaha jasa konstruksi untuk berpartisipasi di dalamnya. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan, Bapak kan perwakilan dari DPR, harapan Bapak nih Ya, tentang harapan saya undang-undang jasa konstruksi ini gimana penerapan tentu di Indonesia ini, Pak? Yang pertama, ini kalau ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, insya Allah akan mengamankan dari sisi pengembangan jasa konstruksi Indonesia. Ya toh, karena sudah memberikan rambu-rambu yang bagus, ya. Apabila terjadi persaingan di negara-negara ASEAN ini yang tadi yang dalamnya, ini sudah ada rambu-rambunya. Jadi jangan sampai kita juga tidak menjadi tuan di negeri kita. Nah, itu Iya, Pak. betul. benar. Jadi kita sehingga orang pengusaha jasa konstruksi yang datang dari luar harus bekerja sama, mengikut sertakan, ya pengusaha-pengusaha dalam negeri yang punya kemampuan dan membuat sesuatu badan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang Untuk ada. membangkitkan perekonomian Iya, Indonesia untuk juga ya, membangkitkan Pak ya. semua. Jangan sampai kita jadi penonton Nah. karena kita juga sudah Dan mampu. dibangun negara sendiri masa yang ngerjain orang lain Iya, ya, Pak ya. begitu juga yang sudah besar-besar seperti BUMN kita. Kita dorong dia keluar, bekerja di Filipina, bekerja di Tiba-tiba Malaysia. bangun bandara Filipina Iya. dari Indonesia gitu ya, Dan Pak itu ya. pasti karena kita sudah terbukti. Kita mampu lakukan itu. Iya, itu Pak harus maju alhamdulillah. Pak. Jadi Indonesia, dengan Pak. undang-undang ini, para kontraktor kita harapkan bisa mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar. Iya, iya, iya. Jadi iya. tidak jadi penonton lagi di dalam Ah. negeri. Ya. Jadi saya kira begitu ya, Pak Iya. RT kita harapkan nanti betul-betul bisa bekerja mulai ya jadi kontraktor kecil. Iya. Iya, Ya, Pak bekerja RT. sama dengan Bu Warung ya. Bangun Iya. warung saya tapi Iya. pakai sertifikat Saya dulu. mau bangun. Tapi jangan cuma datang-datang di sini Ah, dong. iya. Ini saya Kerjasama. Iya Pak, saya lagi Kerjasama. kerjasama lagi meneliti mau bangun apanya dulu yang mau saya rubuhin nih Pak. Nah, kok Bisa dirubuhin saya bangun dulu? lagi. Pak RT, nanti warung saya tutup. Ya Pak, ini terima Iya. kasih buat informasinya semua, Makasih ya. membantu kita Iya. semua. Mudah-mudahan Iya. bisa pembangunan di Indonesia semakin lancar, semakin jalan tol Amin, semakin amin, amin, mulus. amin, amin. Dari Sabang sampai Merauke ada tol Amin, enak banget amin. pasti ya Pak. Amin. Saya juga kalau mudik ke Jawa lebih gampang. Amin. Oh ya itu udah lebih gampang, Lebih kereta gampang, apinya Pak. Wah, udah. iya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, ayo maju Bisa makin maju juga Indonesia Pak ya. Iya Mudah-mudahan dong, Pak iya. tenaga kerjanya juga mesti Ya, supaya lebih cepat sejahtera. Nah, Amin, itu Pak. amin. Ya Pak, kalau sejahtera biasa kenyang, makanya biar kenyang Iya, dulu ya. iya, Kita coba makasih, dulu ini makasih, Pak. makasih. Pak ini tadi saya baru bikin tadi pagi loh Pak, masih fresh ini Pak. Wah, Pak RT. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras Parlemen. Teras Parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras